Halo, Assalamualaikum para siswa sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi pokok sikap dan perilaku kewirausahaan. Cara yang akan kita pelajari adalah 1. Memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Dari kompetensi dasar tersebut di atas, ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kita pelajari. Yang pertama, menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat kewirausahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, muncullah pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kewirausahaan? Dalam hal ini ada 4 pendapat para ahli tentang kewirausahaan, yaitu menurut Raymond WYKO, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Berikutnya, menurut Thomas W. B. Merrill, wirausaha adalah penerapan keinovasian atau kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Menurut para ahli, Kashmir mengatakan, wirausaha adalah seorang yang berjiwa pemberani, yang berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Sedangkan menurut Prawiro Kusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Dari 4 pendapat para ahli tentang kewirausahaan, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang berani mengambil risiko dari gagasan-gagasan yang muncul dalam dirinya untuk dikreasikan dan diinovasikan sehingga tercipta sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Alasan orang memilih sebagai wirausahaan. Yang pertama adalah kebebasan dalam bekerja. Artinya, seorang yang berwirausaha bebas menentukan aturan-aturan yang memikat dalam pekerjaannya, seperti bebas menentukan pakaian kerja, waktu bekerja, bebas mendesain tempat kerja. Jadi, dengan kebebasan dalam bekerja akan memunculkan kreativitas dalam bekerja. Yang kedua, kebebasan dalam mengatur waktu. Artinya, dalam berwirausaha, orang bisa bebas menentukan kapan waktu untuk dirinya sendiri maupun waktu untuk keluarganya, tanpa ada orang lain yang membatasi waktunya. Yang ketiga adalah kebebasan dalam menentukan masa depan. Artinya, seorang yang menentukan berwirausaha dapat dengan leluasa menentukan masa depannya dan tanpa ikut campur tangan orang lain. Yang keempat, menyukai tantangan. Orang yang menyukai tantangan biasanya tidak ingin berada pada zona nyaman dalam hidupnya. Dengan adanya tantangan hidup, maka adrenalin dalam dirinya akan selalu muncul. Dirinya merasa lebih dinamis dan tak monoton dalam hidupnya. Yang kelima, ingin memiliki penghasilan yang besar. Dalam hidup ini, tidak ada orang yang tidak menyukai uang, walaupun ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. Namun pada kenyataannya, uang dapat sehingga tercipta sesuatu. Maka dengan berwirausaha adalah jalan yang sangat tepat untuk memiliki penghasilan. Dengan berwirausaha, orang akan dapat menentukan besar kecilnya penghasilan.
Siapa saja yang berwirausaha? Di bawah ini diberikan 2 buah contoh, yaitu pedagang bakso dengan karyawan. Pedagang bakso bisa disebut sebagai wirausaha dengan catatan bakso yang dijual adalah milik sendiri. Dia mendirikan usaha dagangnya sendiri, bukan menjualkan milik orang lain. Sedangkan karyawan bukanlah pelaku wirausaha sepanjang dia tidak mempunyai usaha sampingan atau pendapatan dalam hidupnya hanya dari bekerja di kantor. Jadi, karyawan tersebut bukan pendiri usaha, melainkan sebagai tenaga kerja pada usaha orang lain. Jika seseorang melakukan kegiatan dan kegiatannya menghasilkan produk, maka produk tersebut laku dia jual dan bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menjadi sumber penghasilan hidupnya, maka orang tersebut sudah melakukan wirausaha. Sisi penyanyi, pemain sinetron, karena mereka melakukan kegiatannya menghasilkan produk, dan produk tersebut laku dijual dan menjadi sumber penghasilan hidupnya. Itulah alasannya kenapa mereka disebut dengan pelaku wirausaha. Seorang wirausahawan. Yang pertama, disiplin. Kedua, berkomitmen tinggi. Ketiga, bersifat jujur. Keempat, mandiri. Kelima, realistis. Yang keenam, percaya diri. Harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang ketujuh, berorientasi tugas dan hasil. Kedelapan, pengambil risiko. 9, kepemimpinan. 10, keorisinilan. 11, berorientasi ke masa depan. Dan ke-12, kreativitas. Untuk uraian detail tentang sifat-sifat ini akan dibahas di pertemuan berikut. Apa sih karakteristik dari seorang kewirausahaan? Menurut M. Scarborough dan Thomas Lindsay Miller, karakteristik kewirausahaan itu antara lain yang pertama adalah desire for responsibility. Artinya adalah seorang wirausaha harus mempunyai tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Yang berikutnya adalah preference for moderate risk. Artinya adalah seorang wirausaha harus lebih memilih risiko yang moderat, menghindari risiko rendah dan risiko tinggi. Karakteristik wirausaha selanjutnya adalah confident atau percaya diri. Artinya adalah seorang wirausaha harus percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk berhasil. Yang berikutnya adalah desire for immediately feedback. Artinya adalah seorang wirausaha selalu menghendaki adanya umpan balik sesegera mungkin. Dan yang berikutnya adalah high level of energy. Artinya adalah seorang wirausaha harus memiliki semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Karakteristik wirausaha selanjutnya adalah future orientation. Artinya adalah seorang wirausaha selalu berorientasi ke masa depan, memiliki perspektif dan berwawasan jauh ke depan. Berikutnya adalah skill at organizing. Artinya adalah seorang wirausaha memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Yang berikutnya adalah value achievement over money. Artinya adalah seorang wirausaha selalu menilai prestasi dengan uang. Berikut ini adalah contoh pengusaha sukses Indonesia yang mendunia. Yang pertama adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim membuat aplikasi yang telah mengubah Indonesia dengan cepat.
Dari tahun 2015, awalnya membuat aplikasi untuk sepeda motor atau ojek, kemudian berkembang menjadi aplikasi membayar parkiran, pemesanan makanan, dan membersihkan rumah. Saat ini, Bapak Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Contoh pengusaha sukses berikutnya adalah Dian Pelangi, sukses dalam mengolah kain tradisional menjadi busana muslim yang terkesan modern dan elegan, dan dikenal oleh masyarakat sampai ke negara Malaysia, Abu Dhabi, Singapura, Prancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Bersama rekannya mendirikan PT yang bergerak di bidang keuangan, yaitu PT Saratoga Advista. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah berhasil mengambil alih perusahaan lainnya. Pada tahun 2009, majalah Forbes merilis beliau tercatat menduduki urutan ke-29 orang terkaya di Indonesia. Kemudian tahun 2011, majalah Forbes kembali merilis beliau menduduki peringkat ke-37 orang terkaya di Indonesia. Saat ini Sandiaga Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Beberapa contoh pengusaha-pengusaha sukses Indonesia yang mendunia. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan contoh alumni TKJ yang berhasil berwirausaha di bidang jasa IT, yaitu Budi Nurfitrianto. Budi Nurfitrianto adalah alumni TKJ tahun 2008 dan saat ini bekerja sebagai Direktur PT Indonesia Trans Network atau Internet Service Provider yang berlokasi di Provinsi Lampung. Bisa menjadi entrepreneur sukses berikutnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya.